Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, selamat Hari Jumat Agung. Majelis Jemaat GKI Cawang mengucapkan selamat berjumpa kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam kebaktian Jumat Agung GKI Cawang. Umat yang dikasihi Tuhan, beberapa informasi yang perlu mendapat perhatian pada hari ini adalah sebagai berikut. Kebaktian Sabtu Sunyi secara online akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, dilayani oleh Pendeta Andi Kristianto. Kebaktian Paskah Umum pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 akan diadakan 3 kali kebaktian, yaitu pukul 5, pukul 9, dan pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, dilayani oleh Pendeta Yanti Rusli. Kebaktian Paskah Anak Sekolah Minggu akan diadakan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat di ruang kebaktian umum GKI Cawang. Kebaktian Paskah Lansia akan diadakan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di ruang kebaktian GKI Cawang, dilayani oleh Pendeta Andi Kristianto. Tata tertib dalam ruang ibadah. Untuk menjaga suasana hikmat dalam beribadah, dimohon untuk menonaktifkan perangkat elektronik. Umat yang hadir di ruang kebaktian diwajibkan menggunakan masker selama di ruang ibadah. Untuk menjaga kebersihan tempat ibadah, dimohon untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Informasi tentang pelayanan Majelis Jemaat dan Badan Pelayanan selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat dengan mengunduh dari website GKI Cawang. Selamat beribadah, merayakan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.
Di Jumat Agung ini, marilah kita berhenti sejenak dari segala kesibukan hidup kita. Marilah kita memusatkan perhatian pada peristiwa penyaliban Yesus. Biarlah mata rohani kita dapat melihat betapa besar dan ajaib pengorbanan yang telah Yesus lakukan melalui kematiannya. Marilah kita datang berhimpun di kaki salib Tuhan.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta kita, kini dan selamanya. Umat kekasih Tuhan, di hari Jumat Agung ini kita akan merenung tentang salib. Sejatinya, salib adalah alat hukuman. Salib itu tanda kehinaan. Namun, ketika Kristus disalib, salibnya menjadi lambang kemuliaan, lambang pengorbanan. Salib itu menjadi bentuk pemuliaan Kristus dan pemenuhan kasih Allah. Salib itu menjadi alat penebusan bagi dosa saudara dan saya. Maka Rasul Paulus menyatakan di dalam Galatia 6 ayat yang ke-14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Umat kekasih Tuhan, sudahkah kita benar-benar dapat mengatakan, dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia? Sudahkah kita memegahkan Kristus? Atau kita lebih sering membanggakan diri sendiri? Marilah kita memeriksa diri dan menaikkan doa pengakuan dosa kita. Ya Allah yang pemurah, kami berhimpun kembali hari ini di bawah kaki salib-Mu. Kami mengaku bahwa karena dosa-dosa kamilah, Kristus disalibkan walau tidak bersalah. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku bahwa sebagai umat yang telah ditebus, kami kerap gagal menjalani kehidupan yang kudus. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku bahwa sekalipun kami telah diperdamaikan dengan-Mu, Tuhan, terkadang kami belum hidup dalam perdamaian. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku bahwa sebagai murid Kristus, kadang kami gagal menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Engkau. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku bahwa kami suka memegahkan diri, lebih daripada bermegah di dalam salib-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Memandang
Inilah berita anugerah bagi setiap orang yang percaya akan pengorbanan Kristus. Di dalam surat 1 Petrus 2 ayat 24 tertulis, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Bahwa sejatinya kitalah yang harus disalibkan karena dosa-dosa kita. Namun demikian, Kristus mati di sana untuk menggantikan kita. Di atas salib itu ada nama saudara dan saya. Marilah kita mengamini rahmat Tuhan yang ajaib ini. Marilah kita melakukannya disertai dengan tekad untuk menghargai pengorbanan Kristus dengan meninggalkan dosa-dosa kita. Saya
Mari kita berdoa. Sungguh ajaib kasih-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Rasa malu, rasa sedih, rasa tidak layak di hadapan Tuhan seringkali mendera di dalam diri dan kehidupan kami. Karena Engkau mengenal diri kami lebih daripada siapapun. Kau tahu segala dosa dan kesalahan kami. Segala sesuatu yang tidak pantas dan tidak patut ada dan hadir di dalam pikiran, hati, dan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tetapi saat ini, dalam Jumat Agung ini, kembali kami diingatkan akan pengampunan dan cinta kasih-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, bentuklah kami, berkaryalah di dalam diri dan hidup kami, agar kami dapat menjadi bejana-Mu yang indah dan bernilai berharga untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya 52 ayat yang ke-13 sampai Yesaya 53 ayat yang ke-12. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik.
dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 22.
sejak ku lahir, sejak ku di kandungan Kaulah Allahku. Janganlah jauh dariku dan tolong aku, sebab kesusahan telah mendekatiku. Banyaklah banting-banting basah mengepungku, bagaikan singa yang siap menerkamku. Segala tulangku lepas dari sentinya, bagaikan air mengalir aku tercurah. Hancur lululah hatiku bagaikan lilin, sejak Kau taruh aku dalam debu mak. Para penjahat datang dan mengepung aku, mereka pun menusuk tangan dan kakiku, menonton dan membagi-bagi pakaianku, sambil membuang undi atas jubahku. Ya aku, mengapa Kau tinggalkanku? Ku berseru, namun Kau tetap jauh. Ya aku, mengapa Kau tinggalkanku dan tiada menolongku. Bacaan kedua dari surat Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita terus berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kini kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian Injil
Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 37, dan saya akan memulai dari ayat 16 sampai 22. Demikian firman-Nya. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota, dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia diserahkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya."
demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama
dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan yang menceritakan, menyaksikan kembali bagaimana pada akhirnya Yesus menjadi hamba Tuhan seperti yang disaksikan di dalam Yesaya 52-53, dan bagaimana Tuhan Yesus mendamaikan dunia. Dan pada saat ini tema kita adalah salibmu. Mu-nya adalah huruf besar, artinya salib Tuhan
kurangkul teguh. Bagaimana salib Tuhan itu akan kita rangkul itu dengan teguh di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau mau merangkul salib Tuhan dengan teguh artinya tidak ada batas waktunya dalam kehidupan kita. Dan ini membutuhkan komitmen dari diri kita sebagai orang yang percaya. Konsistensi dari diri kita sebagai orang yang percaya. Kita juga harus berani dalam merangkul salib Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita caranya untuk dapat merangkul salib Tuhan itu yang bernilai, yang berharga dalam kehidupan kita dengan teguh di sepanjang kehidupan kita. Tentunya bukan dalam arti hurufiah. Secara hurufiah saja kalau kita mau konsisten, tidak perlu pegang salibnya lah Bapak Ibu. Pegang satu kertas saja nih. Bapak Ibu pegang satu kertas dari sekarang sampai selesai Jumat Agung ini. Gini aja, pegang aja begini Bapak Ibu. Pegel enggak? Ya, tahan enggak? Hanya satu kertas saja kita pegang. Sampai selesai ibadah ini kita pegang satu kertas. Secara hurufiah kita pegang kertasnya. Ya, atau salib kecil kita pegang. Sampai akhir ibadah ini. Apakah kita tahan? Bagaimana kita bisa merangkul, memegang salib Kristus sampai teguh di dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak memiliki persekutuan yang kuat, yang kokoh dengan Tuhan di dalam hidup kita. Dan itu harus dimulai dari diri kita yang mau merendahkan diri kita. Yang mau mengakui segala dosa-dosa kita. Maka kita dapat membangun kehidupan persekutuan yang indah, yang baik dalam kehidupan kita. Kita menikmati persekutuan dengan Tuhan itu. Seperti yang disaksikan dan dialami oleh Ibu Yesus. Dia dapat kuat, dapat tegar, sampai melihat anaknya disalib. Dia kuat, dia kokoh seperti batu karang. Saya tidak bisa membayangkan hati yang seperti apakah gerangan kekuatan yang begitu dahsyat tentunya yang ada di dalam Maria Ibu Yesus. Ketika kita menghadapi pergumulan dan masalah dari putra-putri kita, bukankah kita sebagai ibu, sebagai orang tua selalu ingin protek, ingin berusaha untuk membantu dan menolongnya. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa nuker dengan nyawa saya tuker. Kalau bisa saya tukar dengan tubuh saya tukar. Supaya anak saya tidak mengalami penderitaan. Kita begitu sayang kepada anak-anak kita sehingga kadang-kadang kita protek begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga dampak negatifnya putra-putri kita tidak menjadi mandiri, tidak menjadi kuat, tidak menjadi kokoh di dalam berbagai tantangan kehidupan kita karena terlalu diprotek, terlalu kita jaga dan tidak diberikan kesempatan untuk dia survive, untuk dia mengalami, untuk dia dikuatkan di dalam berbagai tantangan, menyelesaikan setiap persoalan secara mandiri dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat Maria yang memiliki persekutuan yang indah dari mulai dia dipanggil oleh Tuhan, mengandung dari Roh Kudus dengan berbagai tantangan, maut yang ditaruhkan kalau kita baca, sampai pada akhirnya dia menyaksikan sendiri darah anaknya yang dia cintai, darah yang berlumuran yang udah gak jelas,
wajahnya, keberadaannya, karena penderitaan salib yang begitu luar biasa. Tetapi dia bisa dengan kuat dan teguh ada bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus menyapa dia setelah sekian lama melayani. Mereka menikmati persekutuan di bawah salib Yesus beserta dengan saudara dan murid-muridnya. Bagaimana itu bisa terjadi kalau tidak memiliki persekutuan, tidak ada kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Melihat, menyaksikan seperti itu, tidak punya daya dan kekuatan untuk menolongnya, untuk melepaskannya. Pastinya Maria sebagai manusia punya keinginan. Mungkin dia juga ingin menyuarakan dan menyatakan bahwa Yesus itu tidak layak untuk disalib. Apakah telunjuknya tidak sanggup untuk diangkat dan berkata bahwa yang salah bukan anaknya tetapi kalian semua? Kenapa mulutnya tidak dibuka? Kenapa telunjuknya tidak diangkat? Tetapi Maria tidak disebutkan di dalam Injil Sinoptik pun. Adakah kata-kata yang keluar dari mulutnya? Adakah bahasa tubuh yang menggambarkan tentang keberadaan dia, selain disebutkan bahwa Maria itu mengikuti, melihat, menyaksikan. Dan dia pun tidak berkata apa-apa ketika Yesus berkata tentang dirinya. Dan ketika dia menyerahkan Maria kepada murid yang dikasihinya. Ketabahan yang begitu luar biasa. Kalau bukan Tuhan, kalau tidak memiliki persekutuan yang kuat dan kokoh, mana sanggup menghadapinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Yang memberikan contoh juga sebuah persekutuan yang sangat indah. Sehingga dia bisa taat sampai mati. Dan kita tidak bisa membayangkan. Kita sulit untuk bisa merasakan. Karena siapa yang pernah mengalami seperti Yesus di antara kita yang hadir di sini, adakah? Saya yakin tidak ada. Adakah minimal yang mau menanggung kesalahan orang lain? Adakah ketika kita diperlakukan tidak adil, kita masih berlaku dan bertindak seperti Yesus? Adakah kita juga berani melebihi Pilatus yang melepaskan tanggung jawab dan mencuci tangannya, melepaskan diri? Adakah di antara kita lebih daripada para imam? Adakah di antara kita lebih baik daripada orang-orang yang berkata salibkanlah dia, salibkanlah dia? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak lebih baik daripada mereka. Dan bagaimana kita bisa merasakan kesakitan, penderitaan, cemooh, olok-olok, dan yang paling menyakitkan adalah ketika diperlakukan tidak adil. Ketika harus menanggung sesuatu yang tidak pantas kita tanggung dalam hidup kita. Dan Yesus melakukannya untuk semua orang. Karena salib menunjukkan bahwa manusia itu memang tidak tahu apa yang dia perbuat.
tidak mengimplementasikan bahwa dia itu adalah mahkota ciptaan Tuhan. Karena kalau mahkota itu ada kasih, ada kepedulian. Melihat orang disalib tidak ada getarannya, malah rame-rame nyuruh disalibkan. Ketika ada ketidakbenaran, tidak ada sentuhan, karena dibilang kalau kasih itu dia terganggu hati nuraninya, dan dia akan melakukan sesuatu tindakan yang baik, benar, dan tepat agar keadilan dapat ditancapkan, tapi juga tidak ada yang melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya karena Tuhanlah, karena hanya persekutuan dengan Tuhanlah, maka kita bisa merangkul salib itu, bisa memegang salib itu. Kita bisa konsisten berada di dalam Tuhan dengan teguh kalau kita memelihara persekutuan kita setiap hari, setiap saat. Seperti Tuhan, seperti Maria, seperti saudara-saudaranya, seperti murid-murid dalam kondisi yang sangat menegangkan, menggetirkan, dan entah apa lagi yang bisa digambarkan saat penyaliban Yesus. Tetapi mereka bisa membangun dan menikmati persekutuan di detik-detik terakhir sebelum Tuhan Yesus mati. Dan ini sangat indah yang seringkali mungkin luput dari perhatian kita ketika kita merayakan Jumat Agung, bahwa ibu, saudara-saudara, murid-muridnya bisa bersatu membangun sebuah persekutuan sehingga Yesus tidak ditinggalkan dan mereka pun tidak merasa ditinggalkan. Ada Yesus bersama dengan dia pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu surat Ibrani dengan latar belakang penderitaan yang amat sangat terjadi pada saat itu pun mengingatkan bagaimana kita bisa merangkul salib Kristus itu dengan teguh. Kembali diingatkan, jangan biasakan seperti orang-orang meninggalkan persekutuanmu. Karena seperti jemaat mula-mula, mereka selalu memelihara persekutuan. Oleh sebab itu apapun yang terjadi, mereka tetap bersatu. Bahkan makin banyak lagi penderitaan yang mereka hadapi, dipecahkan sampai kemana-mana. Tapi justru pada saat mereka terpencar kemana-mana, Injil diberitakan di mana-mana. Kenapa saudara? Karena koinonia. Karena persekutuan dengan Tuhan dan kita sebagai anggota tubuh Kristus memiliki kekuatan, ada Tuhan yang menyertai sehingga kita bisa tetap survive. Makanya Ibrani sudah menyaksikan kalau koinonianya memang benar-benar real dan nyata, bukan hanya cuma ngumpul-ngumpul persekutuan itu, tetapi saling menguatkan, saling membangun, saling menumbuhkan spiritualitas kita, keimanan kita kepada Tuhan makin hari makin kuat, makin hari makin dewasa, makin hari makin kokoh. Bukan powerful untuk hal yang tidak dikenan Tuhan, tetapi powerful untuk menyampaikan kabar baik bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah gembala yang baik. Yesus itu yang memberikan pengampunan. Yesus itu yang memberikan kesempatan untuk kita bisa hidup di dalam Tuhan. Yesus itulah yang melayakkan kita, yang membuat kita tidak malu lagi, tetapi diberikan keberanian dengan pengampunan untuk menghadap Allah, untuk hidup di dalam syukur dan sukacita di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam surat Ibrani
janganlah kepada umat. Walaupun engkau memang menderita dan penderitaan itu begitu luar biasa, tetapi jangan tinggalkan persekutuan, relasi sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi yang online perlu, tetapi juga yang onsite itu juga perlu dalam kehidupan kita, supaya kita tetap utuh menjadi satu tubuh Kristus dan nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah pada Jumat Agung ini kita diingatkan kembali untuk mengikatkan persekutuan kita sebagai tubuh Kristus dalam kehidupan kita, baik secara onsite maupun juga secara online. Bagaimana kita mengimplementasikan bahwa kita ini adalah satu tubuh, dan kita boleh berderap bersama-sama memuliakan Tuhan dalam hidup kita, karena salib membuka dan mengajar kepada kita, menggembalakan kepada kita bahwa Tuhan sudah menerima, mau menanggung segala dosa dan kesalahan kita, agar kita hidup di dalam hidup yang baru. Sehingga kita pun diajar, mari kita juga belajar untuk menerima segala hal di dalam kehidupan kita, yang pahit sekalipun, agar kita dapat menikmati kehidupan yang baru. Selama kita tidak menerima, maka selama itu pula kita akan berlari. Selama itu pula kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita. Tidak ada solusi. Solusi bisa dimulai kalau kita menerima, berdamai, dan menata kehidupan kita yang lebih baik. Pernikahan dapat dipulihkan kalau saling menerima satu dengan yang lain. Kalau dengan kekerasan hati, kata Tuhan, tidak bisa. Bagaimana bisa disatukan kembali? Apapun hubungan dan relasi dalam hidup kita, kalau tidak mulai dengan saling menerima, saling mengampuni, memulai kehidupan yang baru, saling mengasihi, saling mempercayai, membangun kehidupan yang baru, maka hanya sebuah mimpi rekonsiliasi itu. Dan Tuhan tidak menginginkan kita menjadi seorang pemimpi, karena pintu sudah dibuka oleh Tuhan dengan memikul salib, merendahkan dirinya sampai mati untuk saudara dan saya. Dan Tuhan menginginkan kita pun meneladaninya. Kalau mau pegang salib Yesus, merangkul salib Yesus, pegang salib Yesus sampai akhir hayat hidup kita. Tuhan menolong dan memberkati perjalanan iman kita. Dan ketika kita makan roti dan minum anggur, kita disentuh oleh Tuhan agar kita menjadi manusia baru dan menjadi berkat dalam hidup kita. Perjamuan bukan hanya sekedar ritual, tetapi perjamuan ini adalah undangan dari Tuhan yang mengubah kehidupan kita menjadi baru, menjadi anak-anak Tuhan yang juga mau membangun kehidupan yang baru, keluarga yang baru di dalam Kristus, yang saling mengasihi, yang saling mengampuni, yang hidup di dalam value, nilai-nilai tatanan kehidupan Kristus yang sudah membebaskan dan mengajar kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, yang mau belajar saling mengampuni, mau membungkuk, mau merendahkan diri dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Saat teduh untuk kita.
my life was found without you. I was covering up the secret tears I had cried. Then one day someone told me of your mercy and the love you showed a hill called Calvary. There you died and purchased my redemption. When you broke sin's power and set my spirit free. I'm amazed that you love me. I'm amazed how you care. Through your precious love, I'm a martyr. Yes, it's true, there have been days when I felt you. Lord, you know the many times I've gone astray. But I've learned your love is stronger than my weakness, and your ears is open every time I pray. Has ever cared for me like you, Lord. Other friends could never be as close to me. I'm not afraid to face the problem of tomorrow, knowing you are everything I'll ever need. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan,
mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu dan atas keteladan-Mu dan atas cinta kasih-Mu dan atas semua yang Tuhan berikan kepada kami, manusia yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Tapi kemurahan dan kasih setia Tuhan yang tidak bertepi, yang mengalir bagaikan air dalam kehidupan kami, menyegarkan, menguatkan dan meneguhkan. Tolonglah kami semua agar kami pun dapat menjadi orang-orang yang memang sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan dan menjadi manusia baru diproses dan dibentuk Tuhan dari hari ke hari. Oleh sebab itu kami berdoa untuk Bapak Ibu yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan yang akan menolong dan memberkati mereka satu persatu agar dapat membangun kehidupan rumah tangga yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan juga memberkati Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan baik di dalam pekerjaan maupun juga masalah-masalah yang sedang digelutinya. Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang berbaring sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan menjamah, menguatkan dan menolong mereka satu persatu agar Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Bonar Silain. Biarlah Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan mereka. Tuhan juga yang akan menolong dan meneguhkan keluarga almarhum Pak Eka yang sudah dipanggil oleh Tuhan, agar keluarga mereka tetap bersatu, teguh dan kuat di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk keluarga almarhum Ibu Tina Wijaya, agar Engkau juga memberikan penghiburan dan pertolongan kepadanya. Bapak, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat kami dan simpatisan, apapun yang sekarang sedang dihadapi, Tuhan meneguhkan dan menguatkan, memberikan penghiburan dan kebahagiaan dan tetap semangat. Yakin Tuhan akan memberikan pengharapan. Berkatilah majelis jemaat kami, badan pelayanan jemaat dan semua yang terlibat di dalam pelayanan di GKI Cawang, agar nama Tuhan dimuliakan. Hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang juga memberkati gerejanya dan memberkati bangsanya dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Umat kekasih Tuhan, Kristus telah memberikan segalanya bagi kita. Marilah kita pun memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Seperti dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Umat dapat memberikan persembahan dengan mengirimkannya melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 273 300 3669 atas nama GKI Cawang, atau menggunakan fasilitas KRIS, atau dapat juga memasukkan ke dalam sebuah amplop lalu memasukkan amplop ke dalam kantong persembahan yang akan diedarkan.
Rahmat Tuhan meraihku dari samudra menderu. Ku ditaruh di tempat aman, Tuhanlah keselamatanku. Tak ku gentar masa gelap, kuasa-Nya akan menopangku. Kan ku lihat datangnya terang, Tuhanlah keselamatanku. Siapakah seperti Yesus yang bangkit jaya atas maut? Ku ditebus, dipulihkannya, Tuhanlah keselamatanku. Di dalam Dia harapanku, yang menggenapi janji-Nya. Kabut sirna berganti cerah, Tuhanlah keselamatanku. Siapakah seperti Yesus yang bangkit jaya atas maut? Ku ditebus, dipulihkannya, Tuhanlah keselamatanku. Dimuliakanlah Sang Bapa, dimuliakan Putranya, dimuliakanlah Roh Kudus, Tuhanlah keselamatanku. Dimuliakanlah Sang Bapa, dimuliakan Putranya, dimuliakanlah Roh Kudus, Tuhanlah keselamatanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pengorbanan Kristus di kayu salib yang memungkinkan kami hidup sebagai kami ada sekarang. Terimalah ucapan syukur kami kepadamu dalam bentuk persembahan ini. Dan biarlah bukan hanya persembahan ini yang kami persembahkan, melainkan juga seluruh hidup kami Kau jadikan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Amin.
kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah percaya kasih yang mesra, bagai pelut yang karam merindukan di ufuk timur pagi salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Umat kekasih Tuhan, marilah kita lanjutkan ziarah kehidupan masing-masing dengan memegang teguh salib Yesus. Ingatlah selalu akan besarnya kasih sayang Tuhan yang telah kita terima, dan balaslah kasih Tuhan dengan mengasihi setiap orang yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nun di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu kunjung baru, hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurang
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya di dalam salib Kristus engkau menemukan dasar yang kokoh bagi imanmu, jangkar yang kuat bagi pengharapanmu, dan jaminan yang teguh bagi pengampunan dosamu. Kiranya berkat Tuhan menyertaimu kemanapun engkau pergi, sekarang dan selamanya. Hosiana. Pada hari ini, kebaktian Jumat Agung pertama, kedua, dan ketiga dilayani oleh Pendeta Yanti Rusli. Saat teduh. Umat terkasih, mohon berkenan mengembalikan cawan anggur dan liturgi ke meja yang telah tersedia di teras gereja. Terima kasih, selamat Hari Jumat Agung. Tuhan memberkati. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you.
soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente